Pernah nggak lo lagi main petak umpet waktu kecil? Lari ngacir cari tempat sembunyi paling rahasia, paling gelap, paling nggak mungkin ketemu. Bayangin aja, lo nemuin spot sempurna, parit di belakang rumah, gelap tertutup semak, nggak ada yang bakal cari ke situ. Lo mau masuk, tapi tiba-tiba lo lihat sesuatu di dalam sana. Dan sesuatu itu adalah orang yang paling lo sayang di rumah. Diam, nggak bergerak, tapi wajahnya lo hafal betul. Itulah yang dialami seorang bocah bernama Agung, nama samaran, di sebuah sore biasa di kota Metro Lampung tahun 2016. Hari itu, dia bukan cuma kehilangan permainan, dia kehilangan kakaknya. Dan cara kakaknya pergi sangat mengenaskan. Sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau bilang satu hal dulu. Episode kali ini bukan konten sensasional. Ini bukan cerita horor buat menakut-nakuti. Ini adalah kisah nyata yang tercatat secara resmi dalam dokumen Pengadilan Negara Republik Indonesia, putusan nomor 135, Perpit, _B, _2016, _PN, Metro, di Pengadilan Negeri Metro, Provinsi Lampung. Kita akan pakai inisial dan nama samaran buat korban, saksi, dan pelaku. Bukan karena kita mau dramatis, tapi karena keluarga korban punya hak untuk tenang, dan saksi anak yang muncul di cerita ini sampai sekarang mungkin masih hidup di suatu tempat, mencoba melupakan sore yang mengubah hidupnya selamanya. Karena tujuan kita di sini bukan eksploitasi, tapi pemahaman. Jadi kalau lo oke sama pendekatan itu, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, kalau lo baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, karena Deep Mindsight bakal terus bedah sisi-sisi gelap di balik kejadian yang kelihatannya biasa. Oke, kita lanjut. Biar lu punya gambaran dulu, kota Metro itu bukan kota besar kayak Bandar Lampung apalagi Jakarta. Ini kota kecil, tenang, dikelilingi sawah dan perkebunan. Orang-orangnya kenal satu sama lain. Tetangga tahu siapa datang pulang jam berapa. Anak-anak masih bisa main di jalanan sampai azan maghrib tanpa orang tua khawatir. Pokoknya, Metro itu tipe kota di mana kehilangan bukan cuma soal angka di berita. Karena kalau ada yang hilang, seluruh kampung bakal ikut cari. Nah, di kota kayak gini, kejahatan besar itu jarang. Tapi justru karena jarang, kalau terjadi efeknya jauh lebih gede. Seluruh kota seakan berhenti napas. Dan yang terjadi di pertengahan tahun 2016 itu, sampai sekarang masih jadi luka yang belum sepenuhnya menyembuh di ingatan warga setempat. Ini bukan cuma soal satu nyawa yang hilang, ini soal bagaimana satu kota kecil harus berhadapan sama kenyataan bahwa monster yang mereka takutkan di film-film kadang tinggal di rumah sebelah. Sore itu, menurut rekonstruksi dari berkas pemeriksaan kepolisian, sekelompok anak-anak lagi main petak umpet di sebuah gang sempit. Salah satu dari mereka, kita sebut aja Agung, umurnya masih di bawah 10 tahun. Agung ini termasuk anak yang jago cari tempat sembunyi. Dia suka eksplorasi sudut-sudut yang anak lain gak kepikiran. Dan sore itu, pas dia lari dari si kucing, matanya nangkap sebuah parit. Parit irigasi kecil di belakang gang, setengah tertutup semak, agak gelap. Dalam kepala Agung, itu spot sempurna, nggak ada yang bakal cari ke situ. Dia jongkok, dia mulai masuk, tapi belum sampai dia ngumpet, dia lihat sesuatu. Sesuatu yang awalnya dia kira baju bekas, atau karung, atau apa aja, kecuali yang akhirnya dia sadari. Suara teriakan Agung, kata warga yang diwawancara media lokal saat itu, terdengar sampai beberapa rumah. Bukan teriakan anak-anak yang lagi seru-seruan, tapi teriakan yang anak segitu seharusnya nggak pernah tahu cara mengeluarkannya. Dan ketika warga datang berlari, Agung udah berdiri terpaku di tepi barit, nunjuk ke dalam sambil bilang satu kata yang bikin seluruh gang itu ikut membeku. Itu mbakku. Dalam hitungan menit, gang kecil itu penuh. Tetangga, RT, warga kampung sebelah, semua berkerumun. Tapi nggak ada yang berani deket-deket parit, karena mereka juga mulai sadar, sosok di dalam sana adalah jasad seorang perempuan muda yang mereka kenal. Anak tetangga, kakaknya Agung sendiri. Kita sebut aja sebagai R. R ini, berdasarkan informasi publik yang tercatat, adalah seorang perempuan muda yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan itu. Dia bukan orang asing, dia bukan pendatang, dia anak kampung situ.
Dan kemarin, atau beberapa hari sebelumnya, detail waktu pasti masuk ke ranah penyidikan, R sempat dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Tapi nggak ada yang nyangka bahwa menghilangnya R ternyata nggak jauh dari rumah, cuma beberapa ratus meter, di parit. Dan yang nemuin, adik kandungnya sendiri. Polisi dari Polres Metro datang sekitar 1 jam kemudian, garis polisi dipasang, tim identifikasi turun, orang tua Agung yang juga orang tua R datang. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah momen yang menurut salah satu warga yang diwawancara media lokal saat itu, seperti waktu berhenti bergerak di seluruh kampung. Berdasarkan putusan nomor 135/PID-BNS-B/2016/PNMET yang catatannya dapat diverifikasi lewat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dibahas dalam skripsi ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019, kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Artinya, dalam bahasa hukum, ini bukan kejahatan yang terjadi spontan. Ini direncanakan. Ada niat, ada waktu untuk berpikir, ada kesempatan untuk mundur, tapi si pelaku memilih untuk jalan terus. Pasal yang didakwakan adalah pasal 340 KUHP, pasal paling berat untuk kejahatan terhadap nyawa, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Proses penyidikan oleh aparat berjalan cukup cepat, karena menurut catatan resmi, pelaku bukan orang asing. Pelaku adalah sosok yang dikenal oleh korban. Sosok yang ini yang bikin kasus ini makin memilukan, seharusnya menjadi orang yang melindungi, bukan membahayakan. Nah, kita nggak akan masuk ke detail teknis bagaimana tragedi pembunuhan itu terjadi, karena itu bukan inti dari cerita ini. Inti dari cerita ini adalah bagaimana seseorang yang terlihat normal, yang berjalan di antara kita, yang mungkin kita temui di warung kopi atau saat sholat Jumat, bisa menyimpan niat yang begitu gelap. Dan jawabannya, seperti yang akan kita bedah sebentar lagi, jauh lebih mengganggu dari yang lo kira. Disinilah deep mindset masuk ke wilayah yang kita paling kuasai, psikologi di balik kejahatan. Menurut berbagai literatur kriminologi Indonesia, dan ini juga didukung oleh data dari Ikatan Psikolog Forensik Indonesia, mayoritas kasus pembunuhan berencana di Indonesia tidak dilakukan oleh orang asing. Angkanya bahkan mengejutkan. Lebih dari 70% pelaku pembunuhan adalah orang yang dikenal korban. Teman, tetangga, rekan kerja, keluarga, pasangan. Pelaku kasus Metro 2016 ini juga masuk dalam kategori itu. Pelaku bukan orang yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pelaku adalah sosok yang punya akses, punya kepercayaan, dan punya kesempatan. Dalam psikologi forensik, ada konsep yang disebut instrumental aggression, agresi yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Beda sama reactive aggression yang meledak spontan karena emosi. Instrumental aggression dingin, terstruktur. Pelaku biasanya sudah memikirkan skenarionya berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelumnya. Dan yang paling mengerikan dari rencana gelap ini adalah pelaku jenis ini seringkali bisa berperilaku normal setelah kejadian. Makan seperti biasa, ngobrol kayak nggak ada apa-apa. Bahkan dalam beberapa kasus, ikut mencari korban yang sebenarnya mereka sendiri sembunyikan. Ini yang bikin kasus pembunuhan berencana seringkali lebih lama terungkap. Karena orang sekitar nggak curiga sama pelaku. Mereka terlalu sibuk mencari orang asing yang sebenarnya nggak pernah ada. Sekarang gue mau lo pikirin satu hal. Semua perhatian di kasus ini secara wajar diarahkan ke korban dan pelaku. Tapi ada satu orang yang sering dilupakan dalam cerita-cerita kayak gini. Agung, bocah di bawah 10 tahun yang nemuin jasad kakaknya sendiri saat main petak umpet. Menurut penelitian psikologi trauma yang dipublikasikan oleh American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, anak-anak yang menyaksikan kematian tidak wajar dari anggota keluarga punya resiko PTSD sampai 3-5 kali lebih tinggi dibanding populasi umum. Gejalanya bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Mimpi buruk yang berulang, takut pada tempat gelap, kesulitan membentuk hubungan dekat, bahkan gangguan makan dan tidur yang kronis. Di Indonesia, layanan dukungan psikologis untuk saksi anak masih sangat terbatas.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sudah berkali-kali mengingatkan bahwa pendampingan psikologis untuk anak yang terlibat dalam proses hukum, entah sebagai korban, saksi, atau bahkan pelaku, harus jadi standar, bukan pengecualian. Agung atau siapapun anak yang mengalami hal seperti dia, sekarang mungkin sudah remaja, mungkin sudah dewasa, mungkin dia udah sembuh dari luka itu, atau mungkin belum. Dan itu salah satu alasan kenapa kita selalu berusaha mengingatkan, di balik setiap korban yang kita bicarakan, selalu ada orang-orang yang tertinggal. Dan mereka butuh lebih dari sekedar headline yang cepat dilupakan. Lanjut ke sisi hukumnya. Berdasarkan kajian akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membedah putusan ini dan dibandingkan dengan putusan pembunuhan berencana lain di Lampung, putusan nomor 846 per Pit B per 2016 per PN PJK, ada isu menarik yang muncul, disparitas pemidanaan. Apa itu disparitas pemidanaan? Sederhananya, ini adalah fenomena ketika dua kasus dengan kategori kejahatan yang sama, pembunuhan berencana, bisa menghasilkan vonis yang sangat berbeda dari hakim yang berbeda. Satu pelaku bisa divonis 15 tahun, pelaku lain dengan pasal yang sama bisa divonis seumur hidup. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Indonesia memberikan ruang kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, selama masih dalam koridor pasal yang bersangkutan. Tujuannya baik, biar hakim bisa mempertimbangkan konteks kasus per kasus. Tapi efek sampingnya adalah munculnya rasa ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban, terutama kalau pelaku dianggap mendapat vonis terlalu ringan. Dalam kasus Metro 2016 ini, vonis yang dijatuhkan sesuai pasal 340 KUHP masuk dalam rentang hukuman berat. Tapi pertanyaan yang lebih dalam tetap ada. Apakah hukuman berapa tahun pun bisa benar-benar setara dengan nyawa yang hilang? Apakah ada angka yang bisa mengganti sore itu? Sore ketika seorang bocah lari mencari tempat sembunyi dan menemukan mimpi buruk yang tidak akan pernah selesai. Jawabannya, jujur aja, selalu tidak. Dari semua kasus true crime yang akan kita bedah nantinya, satu benang merah yang akan selalu muncul adalah ini. Kejahatan paling gelap seringkali datang dari orang yang paling dekat. Data Kepolisian Republik Indonesia yang dirilis lewat berbagai laporan Polri konsisten menunjukkan bahwa di Indonesia, pelaku kejahatan kekerasan berat mayoritasnya bukan orang asing. Itu bukan cuma statistik, itu adalah peringatan. Kita sebagai masyarakat Indonesia, dengan budaya kekeluargaan yang kuat, dengan rasa saling percaya yang tinggi antar tetangga, kadang punya titik buta. Kita terlalu nyaman, kita nggak melatih diri untuk membaca sinyal-sinyal halus. Padahal menurut penelitian dari berbagai psikolog forensik, pelaku pembunuhan berencana biasanya menunjukkan tanda-tanda sebelum mereka bertindak, perubahan perilaku yang signifikan, munculnya obsesi terhadap korban, isolasi dari lingkungan sosial atau justru sebaliknya, menampilkan diri terlalu normal sampai terasa dipaksakan. Gue nggak bilang lo harus hidup dalam ketakutan dan curiga ke semua orang, itu juga nggak sehat. Tapi gue mau lo nyadar bahwa kepekaan itu penting. Kalau ada yang terasa aneh di lingkungan lo, jangan diabaikan begitu aja. Kalau ada anggota keluarga yang mengeluh takut sama seseorang, dengerin mereka. Karena seringkali korban tahu, mereka merasakan, mereka memberi sinyal, tapi orang sekitar mereka tidak mendengarkan, sampai terlambat. Kasus Metro 2016 ini sudah lama ditutup secara hukum. Pelakunya sudah menjalani proses peradilan. Keluarga korban sudah lama berusaha melanjutkan hidup. Tapi di channel ini, kita percaya bahwa cerita-cerita seperti ini nggak boleh hilang ditelan waktu. Karena setiap kasus seperti ini, kalau kita pelajari dengan benar, bisa menyelamatkan nyawa lain di masa depan. Satu orang yang nonton video ini, mungkin lagi kenal sama seseorang yang nunjukin tanda bahaya. Satu orang yang nonton video ini, mungkin jadi lebih peka ke adik, kakak, atau temannya yang diam-diam ketakutan. Dan satu orang yang nonton video ini, mungkin jadi punya keberanian untuk akhirnya lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan kalau dia melihat sesuatu yang gak beres. Itulah kenapa gue bikin channel ini. Sekarang gue butuh bantuan lo. Kalau video ini ngasih lo perspektif baru, tolong tekan tombol like, aktifkan lonceng notifikasi, dan yang paling penting, subscribe ke Deep Mindsight. Karena di channel ini, kita nggak cuma cerita tentang yang gelap, kita cari pelajaran dari gelap itu, biar lo dan orang-orang yang lo sayang bisa hidup lebih aware, lebih kritis, dan lebih aman. Di kolom komentar, gue mau tanya,
Pernah nggak lo atau orang terdekat lo ngalamin kejadian di mana firasat lo ternyata benar? Atau lo pernah dapat tanda-tanda dari seseorang, tapi baru ngeh setelah semuanya terlambat? Share pengalaman lo, bukan buat sensasi, tapi biar pembaca komentar lain bisa belajar juga. Gue bakal baca satu persatu. Episode berikutnya, kita akan bedah kasus true crime Indonesia lain yang lebih rumit dan lebih personal dari yang lo kira. Stay deep, stay critical.